Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan minyak kayu putih murni dengan thinner ya. Ini fungsi minyak kayu putih dan dengan thinner ini adalah untuk melepas karat-karat yang menempel di baut ya. Karena saya buka ini sangat sulit, yaitu saya mengakalinya menggunakan metode kuno ya, tradisional, dimana orang tua kita dulu sering menggunakan teknik ini, cara membuka baut yang suka lepas. Jadi untuk penggunaan bahan minyak kayu putih maupun thinner ini masing-masing menggunakan satu tutup botol keratin lainnya teman-teman. Setelah itu kita diam 2 menit sampai dengan 3 menit barulah nanti kita buka. Tapi sebelum kita buka teman-teman, kita preskan terlebih dahulu ya, tuh searah dengan jarum jam. Setelah itu baru kita balas ya, di arah berlawanan jarum jam. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Ini real ya, fakta, bukan rekayasa. Silakan teman-teman mencobanya. Kalau tidak percaya, ingin bukti, silakan dipraktikkan secara langsung. Jadi kita cukup menggunakan 2 bahan ini. Saya menggunakan minyak kayu putih murni asal dari kapal ini, produk thinner Nipe Super Thinner A, tipe A. Jadi sebenarnya semua jenis thinner itu bisa kita gunakan untuk membuka baut. Kalau masih rasa kurang kuat atau kurang mudah untuk melepaskannya, kita bisa menambahkan minyak kayu putih. Lihat contoh ini teman-teman. Ini baut yang untuk koper spool ini dinamo ya, juga karbon brush ini sudah hampir dol tadi itu. Saya buka, saya coba untuk tidak menggunakan kedua bahan ini, dan setelah menggunakan bahan ini sangat mempermudah pengerjaan saya dalam hal ini membuka baut. Kenapa saya lakukan hal ini teman-teman? Karena mesin saya ini tidak bunyi ya, tidak ada arus masuk. Saya mau ngecek problemnya itu apa, permasalahan apa. Jadi kita sebagai mekanik memerlukan kesabaran ya. Bukan kita langsung lihat kita punya keinginan atau niat untuk segera selesai pengerjaan yang kita hadapi ini. Dalam hal ini perbaikan mesin kita. Kalau saya ini mesin drill ya, yang biasa saya gunakan untuk konstruksi bisi baja ya, bisi IWF, H-beam ya. Jadi untuk sementara saya tunda pekerjaan saya satu hari ini untuk mengerjakan kendala apa yang ada di mesin drill saya ini. Jadi ini jenisnya matic ya, yang magnet. Jadi kita cukup menggunakan arus atau strom dengan 250 volt ampere, 50 MHz itu sudah bisa, atau 1200 watt. Jadi teman-teman yang punya 1300 watt mesin ini udah bisa bunyi. Jadi saya mau buka kopernya ya, kapnya ini pelindung karbon brush, juga gulungan tembaga.
kipas atau dinamonya mesin ini, karena ada beberapa hal atau kendala yang biasa terjadi di suatu mesin, entah itu mesin motor, mobil maupun alat berat, juga yang berhubungan dengan mesin-mesin yang lainnya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan apa kerusakan mesin ini rusak sebelum kita apa sebenarnya penyebabnya sehingga mesin itu tidak bisa bunyi. Bisa saja meliputi dari kabel atau arus yang masuk, yaitu massa yang untuk menggerakkan motor ini sehingga bisa menimbulkan bunyi. Juga kita bisa melihat penyetelan antara dari spool dinamo ke karbon brush, karena setiap mesin itu ada karbonnya. Kalau untuk mesin drill, setahu saya seperti itu teman-teman ya. Mungkin barangkali kalau salah kata atau salah pengucapan saya, mungkin barangkali teman-teman senior saya yang lebih profesional dari saya untuk bisa memberikan komentarnya yang sifatnya membangun channel saya ini. Saya ingin teman-teman atau para rekan seprofesi di dunia teknik konstruksi besi biasa menggunakan mesin ini, ya kita ya minimal kita harus tahu cara pengoperasian mesin kita, kendala-kendalanya apa. Setelah kita pakai terjadi kerusakan, ya minimal kita mampu mengetahui kerusakannya apa. Dan memang kita harus memerlukan waktu atau perlu belajar ya, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Belajar mesin, servis mesin elektronik maupun mesin itu memang harus kita jeli ya, sabar, ulet, karena belajar ini tidak sesingkat seperti kita belajar mencampur semen. Kita mau belajar plesteran, pegang cetok, tropol. Kalau di dunia bangunan itu ya tidak perlu lama-lama, paling lama sebulan. Kalau memang ada niat mau belajar, itu udah bisa jadi tukang. Itu yang sebenarnya kendala-kendala yang sering terjadi para pelajar pemula seperti saya, juga pendahulu saya, senior saya itu tadi banyak putus asa, tidak betah untuk belajar secara serius untuk bisa menguasai di bidang ilmu teknik perbaikan mesin itu. Untuk di bidang elektronik juga seperti itu teman-teman. Jadi setiap spek keilmuan atau bidang yang ingin kita geluti ya harus memang benar-benar kita harus fokus, ada niat untuk belajar, pasti bisa teman-teman. Saya juga dulu belajar dengan waktu yang dibilang cukup lama, bukan singkat. Saya belajar 9 tahun teman-teman untuk bisa menyervis sebuah mesin, entah itu mesin apa teman-teman. Saya tidak perlu beberkan, tapi kalau ada yang rusak seperti begini, saya tidak perlu bawa ke tukang servis teman-teman. Jadi ini hanya sebagai pedoman kita sama-sama sambil belajar, kita praktikkan supaya pemirsa di rumah bisa juga belajar melalui video call
konten yang ditampilkan di YouTube. Jadi bukan hanya saya teman-teman ya, yang bisa menyervis mesin, tapi ada puluhan ribu bahkan jutaan orang di Indonesia ini yang lebih hebat daripada saya. Saya hanya sebagai pemula teman-teman, ingin berbagi tips atau cara kerja tentang mesin. Asal ada niat teman-teman ya, pasti bisa. Itu aja kuncinya. Kita harus tabah dan ulet, harus disiplin waktu. Kita jangan mudah putus asa. Saya rasa begitu, bisa disaksikan ya. Jangan di skip biar tidak gagal paham apakah mesin yang saya kerjakan ini bisa hidup apa tidak. Saya juga tidak tahu. Yang pastinya saya belum tahu apa penyebabnya. Ini saya bongkar ya sentralnya ya. Saya tidak buka dari hole-nya atau permukaan elevasi saklarnya, on off-nya, untuk biasa kita menyalakan atau mematikan mesin ini. Jadi saya langsung buka aja ya. Caranya ya bagaimana itu tadi, sebelum kita membuka sentralnya ini ya, yang tahapan yang kita harus lewati, harus mampu membuka bautnya. Apalagi bautnya ini susah sekali dibuka, dan memang tidak pernah dibuka, baru kali ini. Sudah beberapa tahun mesin ini saya miliki, saya simpan, baru ini mau diservis, baru ini kali ini juga rusak, dan memang sudah berkarat, ada yang sudah terlepas elemennya di dalam. Ya dalam hal ini kabelnya, karena di dalam mesin itu kebanyakan kabel serabut ya, jadi mudah sekali, riskan sekali untuk terbakar. Juga komponen-komponen yang berhubungan dengan plastik maupun fiber plastik itu juga mudah lapuk ya, atau kropos, dimakan usia. Jadi kita belajar sama-sama teman-teman. Selamat menyaksikan ya, selamat menonton, semoga bermanfaat tutorial atau video dari saya. Jadi seperti ini ya, muka saya ini tidak nampak teman-teman, karena kameramen saya tidak ada. Saya cuma kerja sendiri, menyetel kamera sendiri, dan saya tidak tahu ini muka saya memang tidak nampak. Jadi seperti itulah, yang penting nampak ya apa yang saya kerjakan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya minta maaf teman-teman, karena memang itulah saya sebagai pemula.